Bentar. Ada Sohih, Salim, terus Salim, Mu'tal. Salim dan Mu'tal. Terus ada siapa lagi? Ada Mahmuz. Ada Misal. Ajwaf. Nakis. Terus Nafis. Ya. Sekarang kita coba dulu ya. Sambil bahas huruf akarnya seperti apa. Sekarang yang Salim dulu. Ini nyarinya dari mana, Ustaz? Nyarinya dari kolom yang atas. Kan itu ada kolom atas, ada kolom bawah. Kolom atas masukin kolom bawah. Nanti cari nyari ini ya. Pertama ya, yang Sohih Salim. Ya, ini Sohih Salim ya. Sohih Salim. Yang Salim pertama saya tulis Hafizu. Jadi akar kata ha, fa, sama zot. Ada sakit ya. Ya. Terus selanjutnya ya ada Hafizu. As-sholawati, kita ngurut aja. As-sholawati masuk ke mana nih? As-sholati. As-sholati. Misal ya tadi. As-sholawati. Solaya masuk ke mana? Solaya masuknya di Azwar. Ya, ada ya-nya. Oh, Nafis ya tadi. Nafis. Ya. Oh. Yang dua. Sholawat ya. Sholawat. Nafis ya. Betul. Nafis. Terus selanjutnya ada al-wusta. Wa, sin, dan to. Huruf sakitnya di depan. Wa, ya, misal ya. Misal. Al-wusta. Wa, sin, dan to. Lantas. Lanjut, ada akumu. Qaf, alif, dan mim. Tengah sakitnya. Ajwaf ya. Azwa. Oke, mumtaz. Lanjut qanitin. Ko, nun, dan ta. Salam ya. Ko, nun, dan ta. Maksudnya mana? Salam. Qanitin. Salim ya bacanya. Oh, salim ya. Ko, nun, dan ta. Lanjut lagi. Ada rijalan. Jim sama lam. Sini ya. Iya. Rijalan. Salim. Ya. Jim, lam. Terus ada rukbanan, rokaba. Sehat juga ya, Salim ya. Iya, Salim sehat. Rukbanan. Rokaba. Lanjut. Ada amintum, amina, ada hamzah tuh. Hamzah berarti mahmuz ya.
Nah, Aminah. Aminah. A, mim dan Mim. nun. Nun. Mintum ya. Hmm. Oke, Mumtaz. Kita lanjut. Ada uzkuru zakara. Sahih Salim ya. Harus. Zakaru. Nah, Zakaru. terus 9. ada apa lagi? Alama, ain lam sama nun. Alim. Lama. Ain, lam, dan maaf. Alif. Ain, Lam. Mudha'af mim. bukan ya Ustaz? Kenapa? Bukan mudha'af ya Ustaz? Bukan. Kamu doa. Karena ada tasdidnya maksudnya. Oh iya, dia fa'al aja kayak wazinnya fa'ala gitu. Oh. Oke, kita lanjut. Habis alama ta'lamun. Sama kayak ini ya, alama Ta'lamun. juga. Sama wazinnya. Ain, lam, mim. Terus yutawafauna, wafaya. Wafaya, berarti dua sakit tuh. Gimana dua sakit? Dua sakit. Lafis. Yutawafauna. Wa, fa, iya. Sini berarti lafif apa? Lafis. Mafruk ya. Ya. Yang berjauhan. Yang berjauhan. Lafis yang berjauhan. Lafis yang berjauhan. Bukan nakis. Ilah. Dua sakit yang berjauhan. Ya, lafis maghfirah. Oke, kita lanjut. Ada yazaruna. Yazaruna. Wadaro. Wah. Akhirnya di depan, berarti masuknya Ya. mana? Mita. Mita. Ya. Misal. Yazaruna. Yazaruna. Wadaro. Yazaruna. Azwajan. Zai waw jim. Sakitnya di tengah. Ya. Zai waw jim. Sakitnya di tengah berarti apa? Ajwaf ya. Azwajan. Zai waw jim. Mumtaz. Terus wasiyatan wasoya, dua huruf sakit bawah sini ya. Ya Ustaz, nakis. Wasiyatan. Ya. Lafif apa? Mafruk yang berjauhan. Terus bawahnya lagi ada apa? Sampingnya lagi ada mataun. Mataun masuknya mana mataun? Salim ya Tat ya. Sama ain. Ta, alif sama ain. Oh, ada alifnya ya? Iya, berarti di tengah ya. Ya, tengah berarti ya. nakis. Atwa ya. Ajwaf. Ajwab. Bentar ya.
Oke, kita lanjut. Ada al-haulu. Oh, haulu. Ha Haul. Ha. sama Wa. Wow. Haul. al-haulu. Ha, alif, Alif. dan lam. Lam. Oke, lanjut. Ikhrajun, kharaja, berarti masuknya sini nih. Sahih. Ya. Ikhrajun. Kharaja. Ikhrajun. Lanjut, ma'rufun. Masih sini lagi. Ma'rufun. Ain, ro, dan fa. Lanjut, hakun, hakoko. Masuknya ke mudhoaf ya. Hakun. Hakoko. Lanjut. Apalagi di situ yubayinu. Bi, ba, alif sama nun. Ya, Ba sama nun. Sini ya. Yubayinu. Ba, alif, dan nun. Lanjut. Ayati. Ayati masuk ke mana nih? Ayati masuk ke mana? Ayat. Ayat. Ayati. Ajwa ya tadi. Kenapa? Yang Unta pertama ajwa ya. misal. Misal bukan Ustaz. Ayati. Ayati. Ayatun. Kan dari akar kata ayatun. Ayat. Dan ada sakitnya kan alif Iya. ya Ustaz. Dua ada ya tuh. Iya, ada ya masalahnya. Ajwa ya teh. Mana? Yo. Ajwa kali ya? Enggak bukan. Ayatun. Ayat. Itu apa namanya? Ajwa ke. Bukan. Plusnya ya. Kalau Yatun. Oh, lapis. lapis. Dua ya. Iya, dua. Satu. Iya. Oh. Ablak amen. Akar katanya gimana? Dia nggak punya kata kerja. Dia nggak punya kata kerja. Maka masuk hurufnya. Hamzah. Hamzah. Ya. Ya. Terus alif dan ta. Oh, Tapi gitu. ada huruf sakit yang Ya. ada. Ya. Tapi samping-sampingan. Oh, Garis. oke. Oh, lapis. Yang dekat-dekat itu kan jauh ya, ini makrun. 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 Yang dekat. Dua. Lanjut. Diarun. Dal, alif sama ro. Daro. Masuknya ajwaf. Ajwab. Diarun. Da, alif sama ro. Terus ada ulufun, alfun, hamzah, lam sama fa. Masuknya mana? Mahmus. Ulufun. Hamzah, alif sama fa. Terus lanjut lagi. Ada al-mautu, mata, ajwaf ya. Al-mautu. Mim sama ta. Lanjut. Ya, hayaya. Hayaya berarti di bawah nih ya. Lafif. Ya. Lafif. Ya. Ya. Lafif apa? Lafif.
Makruh yang Maaf, berdekatan. yang berdekatan. Ketan. Ya, sama ya. Lanjut. Yashkuruna syakara. Masuknya sahih ya. Yashkuruna syakara. Yashkuruna shin kal sama ra. Oke. Sabilun. Sin ba sama lam. Sabilun. Sin ba lam. Ya lamu ain lam sama mim sama kayak tadi ya. Ya lamu ain lam mim. Terus qatilu kota sama lam. Qatilu ko sama ta sama lam. Terakhir ada afan do ain fa di sini juga. Ada afan. Oh, ain do ain do. Alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Ustaz itu nentuin Akar kata. akarnya gimana? Ada triknya nggak? Belajar lagi ya. Iya, maksudnya tips-tipsnya ya. Kalau ada kamus offline dibuka latihan. Karena rumusnya kan pelatihan pertama tuh nggak kenal, kalau kedua ntar sayang gitu ya. Oh gitu. Kita juga dulu raba-raba ya, tebak-tebak. Sangkanya itu wow kan ternyata ada ya atau ya jadi alif gitu. Dulu manggis kok akhirnya paham karena sering dibuka. Jadi nggak ujuk-ujuk wah kita bisa tuh, belum. Sama kita sering latihan itu sama ini. Jadi kita itu lagi sama. Jadi insya Allah kalau Bapak buka kamus offline atau misalnya nggak punya uang buat beli kamus offline, ada kamus online namanya Kamus Ma'ani. Buka. Kamus Ma'ani. Oke. Itu juga tebak-tebak manggis. Kalau misalnya nggak tahu artinya berarti nggak sesuai gitu. Tapi biasanya kalau sudah sesuai akar katanya bakal ketemu artinya. Minimal akar katanya. Kalau di Android kan ada tuh Play Store. Ya. Kalau iPhone apa iPhone? Itulah ya. Sama buka. Seperti itu. Artinya hafizu ini kan sudah ada ya yang di halaman sebelumnya ya. Berarti nggak perlu dibahas ya. Iya, artinya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ini tinggal diisi tabel aja, tapi saya tulis seperti nanti saya bagikan kalau sudah lengkap harokatnya. Ini belum banyak harokatnya. Cara tahunya akarnya gimana? Nanti kalau sudah sering ketemu, insya Allah tahu sendiri. Ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum selanjutnya? Tidak ada? Iya, belum tahu. Ya. Oke, kita bahas tafsirnya ya. Boleh, Ustaz. Hafizu ala sholawati. Berarti as-sholawati, yang kedua baru as-sholati. Ya. Yang kedua, kenapa as-sholati? Ketika satu sholat itu taknya tak marbutoh atau taknya kayak donat. Ya. As-sholawati was-sholatil wusta. Ya, jagalah kalian, harus menjaga 5 sholat ini. As-sholawat yang wajib, yang 5 waktu, terutama sholat wusta. Kata para mufassir, ada yang mengatakan sholat wusta, sholat isya, ada yang mengatakan sholat asar, tapi yang paling arjah sholat asar. Karena sore-sore itu petang. Karena Allah nyebutnya seringnya pagi dan malam, siang dan malam. Petang jarang disebut karena petang al-wusta, sholat wusta ada sholat orang-orang ketika pulang kerja, ya. Sholat orang-orang yang mungkin dalam keadaan capek, lelah, malas,
sehingga dientar-entarkan, tapi ntar tahu-tahunya sudah maghrib gitu. Kalau disuruh tulisannya beda, al-wusta, yang tegak. Karena sholat asar itu salah satu kewajiban bagi kita untuk melakukan sholat, karena waktu itu adalah waktu masa jeda perpindahan dari pagi atau siang ke malam, yakni al-wusta ini, atau petang atau sore. Bukan sholat maghrib tapi sholat asar. Karena sering kali di antara kita, terutama sekarang, sholat asar antar tahunya nggak sholat, terutama mau naik kereta api, antar aja tahunya ketinggalan gitu. Makanya kita mulai membiasakan diri ketika datang sholat, maka fastikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, jangan diantar-antarkan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu mudah ya. Caranya gimana? Caranya kita apa? Kita untuk latihan ya, latihan dengan lalu belajar ya. Jadi jangan sampai ada pikiran kita sudah pintar sholatnya, sudah bisa bahasanya, sudah bisa cara sholatnya, tapi kita gak mau belajar atau introspeksi atau mengulang pelajaran. Karena apa? Banyak sekali di antara kita sudah paham dan sudah bisa, tapi ketika sudah praktek banyak lupanya. Gitu kan. Baca tahiyat seringkali lupa, atau mungkin baca Al-Fatihah terkadang-kadang bacanya tidak benar atau tidak tepat atau keliru. Karena kata Nabi apa? La sholata liman la fatihalah. Tidak salatnya tidak sah kalau Fatihahnya tidak benar. Maka bahasanya perlahan-lahan agar bacaannya baik dan benar. Jadi orang yang tunduk, yang khusyuk kepada Allah ya, karena sholat ini bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita, sholatnya untuk kita sendiri. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, jika kalian khawatir ya dalam safar ini ada yang menyerang kalian, maka sholatlah dalam keadaan berjalan atau berkendaraan. Ini adalah sholat yang paling keren ya, karena ketika zaman dulu ketika orang kafir Quraisy hendak menyerang muslimin, ya diantaranya umat muslimin membagi sholatnya menjadi dua. Yang pertama sholat seperti biasa, yang kedua pasukan muslimin yang paling belakang barisan itu berdiri sambil memegang senjatanya, menjaga-jaga. Jadi orang-orang kafir Quraisy tidak jadi menyerang. Begitu pula dalam hal lain, ketika kita khawatir ada musuh atau mungkin khawatir kita dalam keadaan tertentu diserang, kita boleh sholat dalam berjalan atau berkendaraan. Ya, bagaimana caranya? Kan sering kita tuh naik kendaraan sholat, itu seperti itu salah satu caranya. Ya, tapi kalau tidak dalam keadaan genting, kita harus turun dari kendaraan, sholat menginjak di atas tanah. Ya, seperti halnya contohkan baginda Nabi Muhammad ketika datang sholat fardu, Nabi Muhammad turun dari ontanya, sholat di atas tanah tandus atau di atas gulung pasir. Tapi ketika sholat sunnah boleh sholat di atas kendaraan. Jadi mau menghadap ke arah onta manapun, tetap sholat boleh ke arah mana saja. Tapi ketika sholat wajib, ya ketika tidak dalam keadaan terdesak, harus turun dari kendaraan, harus sholat di atas tanah yang kita pijak. Misalnya kalau kita dalam keadaan di pesawat, bagaimana Ustaz? Kalau di pesawat kita cek ya, misalnya itu perjalanan yang dekat, buat Jakarta sampai Bandung atau Jakarta sampai Kalimantan, masih ada waktu untuk sholat, bisa di jamak takhir atau jamak takdim. Gimana jika rutenya jauh sekali, misalnya dari Indonesia sampai Amerika, kita cek ya, kalau tidak bisa berarti sholatnya di dalam pesawat. Kalau di dalam pesawat ada dua metode. Kalau tidak menemukan air, berarti harus tayamum. Tayamumnya seperti apa? Tayamumnya tidak seperti kita di atas dinding, tapi dari debu sawang-sawang ya. Kita pahami kan di atas dinding. Di atas dinding adalah metode terakhir kalau nggak nemu debu yang kayak sawang-sawang gitu ya. Jadi sebenarnya debu itu adalah yang seperti sawang-sawang. Ya. Debu itu adalah yang sawang-sawang itu debu ya, debu yang menggumpal tuh yang buat kita tayamum itu yang sah digunakan. Itu di tembok-tembok yang kita sering lihat orang-orang, itu adalah cara terakhir kalau kita nggak nemu yang sawang-sawang tersebut. Fa'idza amintum fadhkurullaha kama alamakum. Kalau kalian sudah merasa aman, maka tetap berpikir di mana kalian berada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian yang mana kalian sebelumnya tidak mengetahui bagaimana berpikir kepada Allah. Karena apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Walladzina yutawaffawna minkum, di akhir ayat,
Dan orang-orang yang telah Allah wafatkan oleh Allah dan meninggalkan istri-istri mereka, maka wajib bagi para suami sebelum meninggal untuk apa? Meninggalkan wasiat, bukan wasiat harta, tapi wasiat untuk memberi nafkah. Ya, jangan sampai digabung antara harta yang akan diberikan sebagai waris Islam dan wasiat untuk nafkah. Itu berbeda. Ketika seorang perempuan tinggal suaminya, ketika nggak pernah mengerti bagaimana bekerja, nggak ditinggal nafkah selama minimal setahun seperti apa yang ditulis Al-Quran, kehidupannya luntang-lantung. Yang sah. Islam datang dengan solusi memberi wejangan, yakni memberi nafkah setahun dengan wasiat di dalamnya dan tidak boleh pindah dari rumah. Ya, jadi ketika ada ya misalnya di antara kita sama saudara memperebutkan warisan, ingat ada ayat ini, dalil ini. Ya, apa yang perlu dibagi dari waris Islam? Nah, nanti dibahas kalau ketemu ayatnya, ya tidak sekarang. Ya. Tapi jika mereka suatu saat hendak pindah dari rumah tersebut, maka tidak berdosa ya bagi ahli waris atau wali untuk membiarkan mereka untuk meninggalkan tersebut, tapi dengan cara ma'ruf. Jangan ujuk-ujuk menghilang, ujuk-ujuk pergi, nggak boleh ya. Itu cara yang tidak ma'ruf. Lanjut. Walil mutallaqati, dan bagi orang-orang yang diceraikan atau wanita diceraikan ya oleh suaminya, wajib para suaminya memberikan kepada mereka suatu harta yang ma'ruf atau harta dari harta yang benar-benar bukan dari sekedar mahar saja, tapi ada nafkah di dalamnya bagi istri-istri yang telah diceraikan. Ya, bagaimana akadnya? Akadnya berapa bulan atau berapa tahun itu dibicarakan berdua. Tapi jika punya anak, minimal anak sudah sampai disekolahkan sampai dia dewasa. Karena bentuk dari tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum taqilun. Itulah bagaimana Allah memberikan penerangan ayat-ayat dan hukumnya agar kita semua memahaminya. Ya, lanjut. Alam tara ilal ladzina kharaju ila akhiril ayat. Dan jika kalian semua memperhatikan ya bagaimana orang-orang keluar dari rumah dan orang-orang kafir ini jumlahnya ribuan tapi takut mati, tapi yakinlah ya bahwasanya Allah mematikan siapapun yang Allah kehendaki dan menghidupkan mereka. Dan ingatlah bahwasanya banyak sekali manusia yang tidak bersyukur. Ketika disebut beri nikmat sehat, tidak bersyukur. Kalau ketika sakit, baru bersyukur. Ya, kalau udah panas, baru bersyukur. Ketika dapat corona, baru bersyukur. Dulu kemana saja ketika sehat. Ketika masih muda, sering berbuat yang tidak baik. Ketika sudah tua, baru bertobat. Ketika tua dan muda itu berbeda. Ya, usaha ketika muda itu sangat full energi, power, tenaganya ada. Ketika sudah tua, nggak punya power, nggak punya energi, karena sudah tidak punya tenaga. Badan sudah lemah, kepala sudah capek, pusing, badan sudah sering bergelinu, encok. Nah, itu diantaranya adalah kita harus bertobat ketika kita punya waktu dan harus sering-sering bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena semua nikmat adalah titipan harta yang kita pakai, yang kita gunakan, mobil, rumah, ya istri dan anak, semua titipan yang kita nggak tahu kita dititipkan kapan kita akan diambil. Ya, kita nggak tahu besok siapa yang meninggal, kita nggak tahu rumah kita besok kebakaran, kita nggak tahu besok kita kecelakaan, maka kita berpasrah kepada Allah, jangan sampai kita bersombong diri karena kita semua tidak ada apa-apanya dibanding Allah yang Maha Kuasa. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu ila akhir ayat, dan berperanglah di jalan Allah dan ingatlah Allah mendengar lagi mengetahui. Ayat ini adalah ayat perintah untuk perang, bukan perang untuk semua orang-orang kafir, tidak. Ya, kenapa? Karena ayat ini adalah ayat untuk menyatakan perang ketika ada yang memerangi orang-orang muslimin di suatu negara yang nggak punya perlindungan. Di Indonesia bagaimana? Boleh nggak berperang orang kafir? Nggak boleh. Karena Indonesia punya pemerintah yang melindungi setiap hak rakyat dan punya kewajiban juga. Nah, jika tidak ada negara yang menaungi dan berdaulat, maka itu jika ada daerah atau orang-orang lain yang bertindak
adalah perhitungan. Manusia perhitungan, ya. Yuridul man. Kata Allah, man dzalladzi yuridullahu qardan hasanan, barang siapa yang memberi utang kepada Allah dengan cara yang baik. Karena tahu manusia itu perhitungan. Ya, 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta perhitungan. Sedekah 1 juta mau masuk surga. Itu padahal masuk surga bukan dari sedekah saja, tapi dari amal soleh yang Allah ridhoi. Sedekah harus, sholat wajib apalagi. Ya, tapi dari semua itu harus dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maka jika kita punya rezeki lebih, maka kita harus mempersiapkan rezeki itu seperti halnya kita mempersiapkan untuk membiayai anak kita, cucu kita, atau mungkin buat biaya makan kita yang biasa ngasih seorang pakai Jumat 1.000, 2.000, kita tingkatkan menjadi 10.000, 15.000, 20.000. Karena banyak sekali ya kekompakan dari agama lain, ya, dari umat lain, ya, kompak sekali. Misalnya satu tempat ibadah nih, tempat ibadah A, B, C, D, E, itu satu kota itu kompak, ya, kompak ngumpulin donasi sekian, kompak akan disalurkan kemana, itu kompak, ya. Sedangkan kita umat yang mayoritas, ya, kalau kita totalkan dari 275 juta, yang muslim aja mungkin 200 jutaan, ya. Jika seandainya itu 100 juta aja yang kompak untuk iuran 10.000 untuk pembantuan di mana di daerah yang kurang mampu tanpa perlu untuk bantuan pemerintah sudah cukup sekali. Ya, tapi faktanya tidak seperti itu karena banyak hal, baik karena penyalurnya kurang amanah atau kitanya kurang percaya atau mungkin kitanya menahan harta kita. Ya, jangan sampai kita menahan harta kita baru kita mau sumbangkan ketika kita sudah meninggal, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Banyak sekali orang-orang yang meninggal ketika sudah di kuburan pengen balik lagi ke dunia, asodaqo, ya, akan bersedekah banyak agar mereka bisa meninggalkan azab kubur dari yang Allah berikan. Dengan cara banyak bersedekah, tapi yang sudah meninggal bagaimana caranya? Nggak bisa telepon, nggak bisa WA, nggak bisa kontak-kontakan kepada yang masih hidup, nggak bisa. Maka untuk yang masih hidup sekarang punya uang berapa? Ya, yang disimpan berapa? Yang disedekahkan sebagai tabungan akhirat berapa? Yang diwakafkan atas nama orang tua berapa? Itu ya, jangan sampai kita lupa untuk tabungan kita akhirat, anak soleh nggak punya, anak soleha nggak punya, ilmu bermanfaat pun belum pernah ngajar, ya, apalagi uang ditahan-tahan, maka kita nggak punya tabungan sampai kita setelah meninggal. Maka kita harus siap-siap diri. Maka di antara 3 itu kita minimal punya 1 kunci untuk tabungan kita di akhirat. Mau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, atau mau rezeki atau harta yang sebagai wakaf, atau ilmu yang kita ajarin sehingga bermanfaat bagi orang lain dan diajarin terus yang pahalanya mengalir kepada kita semua. Ya. Wallahu yakbitu wa yabsut. Allah Subhanahu wa taala menyempitkan, melapangkan rezeki kita semua dan kepadanya kita kembali enggak bawa apa-apa, ya. Mau kita umat muslim dan non muslim, kita sudah meninggal, kita meninggal dalam keadaan tidak bawa apa-apa ke akhirat dan ke alam kubur. Bawa HP iPhone enggak mungkin. iPhone 13 Pro Max enggak mungkin. Apalagi mobil paling bagus pun tak mungkin, ya. Mau bawa apa, orang yang baru kaya, orang-orang yang mungkin sudah sangat kaya dulu, ya, ketika meninggal nggak bawa apa-apa, ya. Kalau mungkin ada tradisi Tionghoa yang ketika membakar duplikasi dari harta, ya mungkin itu kepercayaan mereka. Dalam akidah kita tidak ada seperti itu. Yang ada adalah 3 hal yang tadi, ya, anak soleh meninggalkan kedua orang tuanya, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga harta yang diwakafkan di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Izin tanya Ustaz. Kalau misalnya terkait sedekah Ustaz, misalnya orang tua saya udah meninggal gitu, kalau kita niatin sedekah untuk orang tua, diboleh ya Ustaz ya? Atau gimana Ustaz? Kalau sudah meninggal, baiknya pertama orang tua jangan sedekah, tapi wakaf. Oke. Kalau sedekah udah hilang, ya. Sedekah itu kepada yang masih hidup. Oke, baik Ustaz. Oke. Pak Ahmad Syah punya saudara masih hidup, sedekah. Orang tua meninggal jangan disedekahkan.
Kalau sudah meninggal, wakafkan ke masjid atau majelis yang mana kita kira majelis dan masjid itu amanah. Kalau kita nggak yakin amanah, kita berikan barang bahan bangunan. Kita niat untuk orang tua. Oke, baik. Bermanfaat untuk meringankan azab kubur. Sebagai bukan sodakoh kepada yang masih hidup. Karena manfaat yang masih hidup. Kalau wakaf untuk orang sudah meninggal. Maka tanya lagi, bagaimana kalau saya berkurban atau wakaf? Baiknya Ustaz, kalau kurban itu dari orang yang masih hidup, qoroba mendekatkan diri kepada Allah dengan memotong hewan kurban. Kalau bagaimana meninggal sah, baik orang yang sudah meninggal disiapkan harta untuk mewakafkan hartanya nama orang tua kita atau orang lain. Karena itu ya tidak terputus. Ketika barang tersebut digunakan terus, misalnya dia nyumbang 10 sak buat dinding-dindingnya, bakal terpakai terus. Masjid itu hancur atau mungkin hari kiamat hancurnya. Baik, Ustaz, makasih penjelasannya. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Ya, baik, Ustaz. Makasih banyak. Makasih, Pak Rahmat Syah, Bu Citra atas link Zoom-nya, Bu Suharyati dan Bu Siti, terima kasih atas waktunya. Dan mohon maaf banyak salah dan keliru. Saya undur diri, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Doa la ilaha illallah. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Masih juga.